Coba kalau hamil mogok. Repot. Mau dimanain tuh jenazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Jajang Jahroni Channel. Saya mengundang teman saya, tetangga saya, Pak Amil Solihin. Ini di kampung ini dia disebut Pak Amil karena dia adalah orang yang bertugas bertanggung jawab mengurus jenazah dari mulai mengkafani, memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan, menguburkan. Nah, kita mengundang dia, Pak Amil ya, Pak Amil Solihin. Ya, kita menggali lah suka duka sebagai Amil, ini gajinya berapa gitu kan. Suka dukanya lah ngurusi orang mati kan, apa ada cerita horor segala macam gitu loh. Makasih Pak Amil udah datang nih. Sama-sama Pak Jajang, alhamdulillah nih saya diundang sini ngobrol-ngobrol. Iya. Ngobrol santai. Ngobrol santai. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Anda jadi Amil itu kapan? Ya sekitar 2 tahun lah. Baru 2 tahun? Baru 2 tahun. Sebelumnya? Sebelumnya biasalah ngajar, dulu pernah jadi guru. Kemudian jadi Amil. Yang ngangkat Amil itu siapa? Warga. Rapat warga. Jadi Anda resminya Amil desa, Amil desa, kelurahan ya? Kelurahan Sawo Baru. Jadi tingkat RW. Jadi Amil ini diangkat sama warga, kemudian dikukuhkan sama desa ya, kelurahan ya. Terus tugasnya berapa tahun itu? Ya nggak ada SK berapa lama. Nggak ada. Jadi Amil lah. Nggak ada ya. Nggak ada batasan waktu. Sampai mati lah kalau. Ya, dulu sebelumnya tuh ada Amil Tui ya? Ya, Amil Samsuri sebelumnya. Amil Samsuri ya? Iya. Oh namanya Samsuri? Iya. Orang manggilnya Tui ya? Iya, panggilannya itu. Setelah beliau meninggal, ya. Anda jadi Amil gitu? Iya. Kemudian ada rapat warga, saya diundang. Nah, kebetulan saya hadir dan saya juga nggak ada niatan untuk jadi Amil, tapi mungkin warga menunjuk saya, ya insya Allah saya bilang saya siap kalau ada yang gitu aja. Oke. Ya. Prosesnya seperti itu ya. Nggak main-main ini ya? Iya. Ngurusi jenazah? Iya. Jadi apa sih ya? Saya sendiri nggak pernah ngebayangin kemudian saya jadi seperti sekarang. Ya? Iya begitu, nggak pernah ngebayangin kalau kemudian saya jadi seperti sekarang, jadi Amil gitu, ngusaran jenazah, kemudian ya saya sih bersyukur aja ya. Bersyukur ya? Diminta warga ya saya siap gitu Pak Ajang. Oke. Susah loh cari siapa yang ngurusin jenazah kan? Ya itu dia. Itu dia. Gak kebayang ngurusin orang mati ini, waduh. Bener, saya sendiri nggak pernah kebayang bakal seperti itu gitu. Ya. Seperti sekarang gitu. Ini profesi ini susah sebenarnya, susah. Ya. Karena itu kita harus hargai ya. Betul, ya kan? betul. Jadi tanggung jawab Amil itu apa aja? Ya dari mulai persiapan ya. Kemudian mengafani, ya kan? Mandiin dulu ya, mandiin. Mandikan, mengafani, menyolatkan sampai ke pemakaman. Itu. Tapi ini kalau Amil laki-laki buat jenazah laki-laki. Yang perempuan beda sama perempuan lagi, ya. Khusus gitu. Terpisah ya. Amil perempuan juga ada ya? Ada. Cuma kita Amil perempuan ini terbatas banget. Terbatas. Jadi kita 4 RW ini Amil perempuan cuma 1. 4 RW? Iya, 1. Iya. Kalau Anda berapa? Saya 2 RW kebetulan. 2 RW? RW 1 dan RW 2. RW saya juga ya? Iya, di sini RW 2. RW berapa? RW 2 ya? Oke. Jadi begitu ada orang meninggal, ada orang datang kan ke tempat kan? Iya. Pak Amil, keluarga saya meninggal malam gitu, tolong
urus gitu kan? Ya biasanya Pak RT-nya tuh yang PRT. datang dan keluarganya gitu. Terus Saya yang ngabarin ke saya tuh. datang, Ya terus kita persiapkan kain kafannya. kain kafan, Ya, mandiin ya kan? mandikan. Terus Ya kafanin. itu ada nggak sembarangan kan mandiin mayat kan? Iya ada tata- rukun-rukunnya kan? Iya ada tata caranya. Ada tata caranya. Iya. Nah, Anda belajar di mana itu? Kebetulan saya kan dulu kuliah di UIN. Ya basicnya adalah. Ada ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ada petunjuknya kan. Kita niat buat mayat itu kan, niat mandi gitu kan? Ya mandikan. Seluruh badannya ya, Iya. dikucuri air. Ya sampai bersih. Sampai bersih. Terus perutnya juga kan dia kan harus dicebokin juga, harus bersih. Istinja ya? Iya istinja, terus di wudhu. Oke. Iya, jadi sampai bersih. Oke. Nah itu kita dibantu, kebetulan saya ada wakil juga. Iya, ya. Dibantu wakil, saya berdua, kemudian ada keluarganya yang ikut. Gitu. Kan yang utama mah sebenarnya keluarganya kan. Itu yang utama sebenarnya, Ya. tapi kan rata-rata orang-orang Islam kita ini kan banyak yang nggak ngerti, nggak bisa gitu, nggak terbiasa gitu. Iya, iya. Jadi maka tugas amil lah di situ Oke, untuk oke, oke. bisa membantu proses. Iya. Terus di kafani juga ada tata caranya kan? Ada syaratnya. Nah, Itu kita kemudian- persiapkan dulu. Oke. Terus disolati. Ya, Solati kemudian dibawa ke kuburan kan? ya bawa ke makam. Bawa ke makam. Itu masih satu rangkaian tuh? Masih sampai satu nguburin ya? rangkaian, iya sampai makam Sampai terakhir nguburin. selesai. Oke. Sampai selesai kita. Nah, nguburin kan ada yang gali kuburan ya kan? Iya. Tanggung jawab Anda itu? Enggak, itu petugas makam. Ada petugas kuburan? Tapi kan ada hubungan sama Anda sebagai amil kan? Iya, kebetulan saya di Sawah Baru ini ketua makam juga. Ketua makam? Iya, Oke, oke. baru setahun ini. Ini makam ini apa namanya? Makam apa? Blok Kura. Blok Kura. Blok Kura. Oke, oke, oke. Dulu ada kura-kura apa gimana? Iya, kalau dulu sejarahnya itu, Hah? kalau cerita-cerita orang dulu, jadi memang dulu banyak kura-kura di sini, Oh. di sawah. Dulu kan Sawah, sawah itu. iya, iya. Jalan UPJ itu, jalan Iya. baru itu dulu sawah. Iya, iya. Jadi cerita itu banyak kura, makanya dinamain Blok Kura. Terus bentuk tanahnya juga memang seperti kura. Oh. Ya, jadi tinggi di atas. Ini wakafnya orang sini ya? Makamnya dari ya sebelum merdeka sudah ada itu. Oh gitu? Oh, baru ya? Iya. Nah, kemudian dikuburin, letaknya di mana gitu kan? Ya, Kemudian ya itulah ada segala Ada macam, petugasnya. ada petugasnya ya kan? Iya. Kemudian dikuburin sampai selesai. ya kita doa dulu terakhir Ya, ya. di sana. Anda yang berdoa juga, Pak? Iya. Biasanya saya. Oke, oke. Kalau ada keluarganya yang hadir memang bisa, Abdul saya selain iya, keluarganya. iya. Kalau nggak ada ya saya. Iya, iya. Nah, ini wakaf orang sini, Blok Kura ini ya. Karena itu yang boleh dikuburin di sini ya di Blok Kura ini ya orang sini kan gitu. Ya, Keturunan yang ngasih wakaf itu kan. betul. Nah, kalau pendatang gimana? Nah itu tadi. Jadi kita kan sudah membaur ya, Pak Ejang di sini. Jadi kita sudah apa ya, nggak bisa membatasi itu sekarang. Siapa yang dikubur di sini? Gitu? Iya, artinya yang terpenting mereka sudah tinggal di sini, KTP sini, gitu. Ya kita harus kita terima Gitu. sesuai dengan aturan yang Iya, kita iya. terapkan ya. Gitu. Kalau kita batasin misalnya hanya warga pribumi sini ya repot kita. Repot, Iya. repot, ya kan? Karena mereka sudah lama tinggal di sini, Iya. sudah rumah di sini, Belasan KTP tahun, bahkan sini, puluhan iya. tahun ya kan? Puluhan tahun. Udah jadi orang sini kan? Orang sini. Jadi ya kita serahkan aja wakaf itu kan dari keluarga terdahulu ya. Iya, Menurut iya. kita ya biar mereka terima pahalanya yang mewakafkan Oke. kan gitu ya. Iya, iya. Kalau mereka ya, warga sini yang meninggal kemudian kita tolak, nanti masalah juga Masalah, kan. ya. Padu kifayah harus kita Betul, betul. rapikan. Betul, betul. Tuh, Pak Ejang. Tapi ada administrasi kan? yang Ada, harus- ada. Nah, ada. boleh tanya Pak Amil? Kalau warga sini, entah dia pendatang atau warga sini asli pribumi ya, meninggal, ini administrasinya beda nggak?
Sama. Sama. Berapa itu? Kalau kita sudah warga sini, KTP sini. KTP ya? Jadi patokannya KTP ya? KTP dan KK. KTP dan KK? Itu 3 juta. 3 juta? 3 juta itu sampai dikubur? Ya. Jadi dikubur itu ya? 3.000 itu, 3 juta itu urusannya dengan makam. PBU, makam ya? Makam ya ini ya? Iya. Enggak ada urusan mungkin sama sholat jenazah segala macam? Nggak ada. Itu ambulan, fasilitas ambulan, yang gali kuburan, papan segala macam. Ya udah di situ. Itu 3 juta. Baik pribumi atau pendatang. Tapi yang penting sudah KTP. Kakaknya ya. Jadi basisnya kakak sama KTP. Oke. Gitu. Terus kalau apa namanya? Sholat jenazah lain lagi. Imamnya misalnya. Iya, kan? Biasanya saya juga. Oke. Bayarnya bukan yang 3 juta itu? Bukan. Di luar. Jadi kain kafan, kemudian prosesi pemulasaran pemandian itu di luar yang 3 juta. Karena kalau 3 juta itu biaya di pemakaman ya. Iya. Bukan gali kuburan lumayan keras kan? Iya, lumayan. Itu ada petugas khususnya. Ada 4 orang, ada 5 orang ya. Terus kalau untuk nyolatin tuh berapa? Kalau saya kan kebetulan karena diminta warga ya, profesinya itu saya nggak pernah minta bayaran berapa. Iya. Jadi saya sama wakil itu kalau ditanya berapa Pak Amil uang terima kasihnya, kita nggak mau Pak, nggak mau ada harga patokan. Jadi terserah aja mereka yang mau ngasih. Gitu. Baik dari proses pemandian sampai sholat sampai kafan itu proses itu sampai selesai itu kita nggak pasang tarif. Terserah aja terserah apa ya. Orang juga tahu terserah itu berapa. Terserah ya kan? Terserah kasih 500 kasih juta gitu kan. Kasih 300 terserah aja. Jadi kita coba nggak ingin ada komersil lah gitu. Begitu Pak, insya Allah ya artinya kita mencoba supaya ikhlas aja, tapi kan memang belajar ya di situ ya. Kalau kita pasang tarif, nilai ibadahnya di mana? Begitu. Jadi Anda yakin ini ibadah juga ya? Yakin ya? Betul. Tapi juga ini pekerjaan kan? Betul, gitu kan? Betul. Pekerjaan gitu kan? Nggak ada pekerjaan lain kan selain amil kan? Kalau di rata-rata Pak Amil, sebulan ini di kampung ini berapa orang meninggal? Bisa paling yang nggak tentu sih. Kadang bisa 2. Iya. Kadang nggak ada sama sekali. Kadang iya. Gitu ya. Nggak tentu kan. Nggak tentu. Tentu. Tapi bisa kalau kita ambil rata mungkin bisa 2 lah sebulan lah ya. 2 ya. Sebulan. Kadang gitu. Oke. Gitu. Karena pernah ada yang 3 misalnya. Dulu COVID banyak banget ya? Nah, pas COVID banyak tuh. Kalau COVID, apa namanya, caranya kan beda lagi ya? Diambil sama pemerintah, ukurannya. Waktu itu kan ada juga yang begini Pak Jang, pada saat COVID itu, meninggal di rumah nih. Mereka kan rata-rata nggak mau dites ya, tes COVID-nya gitu. Ya mau gimana, saya juga bismillah aja. Alhamdulillah kita pasang masker double, udah kita proses aja, kita mandikan, kita panen. Alhamdulillah saya nggak kena COVID. Alhamdulillah Pak Jang. Pas saat COVID itu banyak yang meninggal karena COVID, tapi mereka kan nggak mau dites oleh puskesmas ya atau dokter ya. Sebenarnya mereka kena COVID gitu. Ya nggak pakai baju apa yang plastik itu? Enggak, biasa aja saya. Biasa aja. Cuma masker aja double 2, 3. Gitu. Alhamdulillah ada ya banyak lah mereka yang mungkin kena COVID tapi nggak dites COVID-nya, meninggal di rumah gitu kan. Ya udah kita proses aja, udah jalan aja gitu. Dan dikubur di sini juga? Iya, warga. Karena kan mereka nggak ada tes COVID-nya. Gitu. Kalau tes memang dinyatakan positif COVID kan di Jombang ya. Jadi dari 2 tahun tuh berarti tahun 2022 ya? 2020 lah saya. Udah hampir 3 tahun ya? 3 tahun. Kan COVID 2020. Bukan, maksudnya jadi amil nih?
Ya 2000. pas COVID itu saya udah COVID. hamil tuh. Oke. Berarti udah hampir 3 tahun lebih. 3 tahun ya? 3 tahun lebih, bukan 2 tahun. 3 tahun. Nah ini, Pak Amil, saya pernah juga dengar gitu kan. Jadi kuburan itu ada yang apa namanya, yang nguasai lah dalam tanda kutip ya. Nah dia suka masang harga ini sekian juta gitu kan. Wah, kurang boleh nggak? Misalnya dia ngasih 5 juta gitu kan. Iya. 5 juta kan lumayan gede ya. Iya. 2 juta. Kalau 2 juta kubur sendiri. Wah. Orang mana bisa kan nguburin sendiri kan gitu kan. Kayak gitu. Iya. Itu belum pernah terjadi sini. Gini Pak Jang, kalau di Blok Kura ini kebetulan saya ketuanya. Jadi kita juga melihat keadaan ekonomi masyarakat yang musibah ya. Iya. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang kita ada aturan misalnya 3.000, kalau mereka memang nggak ada ya 3 juta. Kalau mereka nggak ada, ya mau diapain? Silakan. Ada berapa? Iya. Jadi kita nggak pernah menekankan. Jadi itu standar aja. Standar. Ketika mereka ada 1 juta, ada 200, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena sesuai kondisi ya. Banyak itu terjadi. Banyak. Jadi kita juga nggak mau misalnya dananya di awal, sebelum pemakaman, misalnya harus enggak. Jadi proses aja dulu berjalan. Ya. Ketika mereka selesai, Pak, ini ada gini, nggak ada masalah. Nggak masalah. Kita nggak pernah ngutangin, Pak. Iya, karena kasihan juga. Pak Amil ini, alhamdulillah dapat rezeki, saya tambahin ya. Ya. Gitu kan? Ada yang begitu ya? Pernah terjadi, Pak. Tadi saya cerita ya, ini menarik juga. Jadi pernah, kan saya bilang saya kan nggak ada berapa ya. Pas selesai pemakaman, Amil, saya harus berapa ngasih uang terima kasih nih? Saya bilang, waduh, saya nggak pasang-pasang tarif, Pak, berapa terserah aja. Enggak, saya nggak enak, ntar kalau saya kasih dikit, Pak Amil, saya nggak enak juga, kayak gitu. Enggak, Pak, saya bilang saya nggak mau, terserah Bapak aja. Enggak, Bapak sebut aja. Enggak, saya nggak mau nyebut berapa anggaran pemulihan jenazah ya, nggak mau. Nah ada kemudian salah seorang pengurus tanya, Pak Haji aja dah tuh, ya, disebut tuh. Sejumlah nominal 700 katanya. Tentunya saya dikasih berapa, Pak? 1,5 juta. Tuh, sampai begitu tuh. Ada yang begitu ya, Pak. Jadi kalau kita tarif berapa kan orang ada yang nggak tentu ya. Nah itulah apa sih ya? Saya pikir rezeki mah ya ngikutin lah. Gitu. Dengan kita nggak pasang tarif berapanya, orang juga ya terserah aja. Jadi kita berusaha ibadahnya gitu. Buat apa juga nilai nominal duit itu relatif kan. Iya betul. Gitu Pak Jang. Ya pernah kejadian gitu. Kalau saya misalnya minta 500 kan 500 ya Pak. Tapi berapa malahan kita dikasih 1,5. Ya 2 juta deh. Nggak enak ya? Iya nggak enak. Enggak, riskan itu. Riskan ya? Riskan Pak. Riskan. Nggak bisa. Kita niatnya ini satu sisi kan ibadah, kan? Tapi sisi lain kan kita kerja juga kan. Betul. Jadi warga juga harus paham ya. Betul. Ya, jadi nggak ada tarif resmi itu nggak ada. Ada SK-nya ke barangkali dari kelurahan gitu. Kalau biaya itu nggak ada ya? Nggak ada. Susah itu ya? Iya, itu terserah kitanya. Terserah kitanya Pak. Tapi kita nikmatin aja ya kerjaan itu ya? Alhamdulillah saya nikmatin aja. Nikmatin aja. Alhamdulillah. Ya rezeki nggak dari situ, dari yang lain. Iya. Nggak ada aja. Ya. Gitu aja. Betul. Iya. Dari sekian orang yang pernah dikuburin, kan? Mayat dikuburin gitu. Ada pengalaman nggak barangkali Pak Amil makasih nih udah ngurusin saya nguburin, mimpi barangkali apa? Iya, nggak pernah tuh selama ini, alhamdulillah. Nggak pernah. Alhamdulillah saya nggak pernah, udah nggak kehitung ya. Alhamdulillah saya nggak pernah ngimpiin jenazah. Mimpi barangkali ada yang bisik, ada yang apa? Nggak pernah. Alhamdulillah. Makasih Pak Amil. Iya. Itu nggak ada yang. Nggak. Itu apa gimana itu? Apa pada betah di sana? Mungkin.
Bisa juga. Pada betah ya? Iya, karena mungkin apa ya, dia pikir ya jenazah itu kan bukan mati kayu ya. Artinya orang meninggal itu bukan mati kayu. Iya. Dalam arti meninggal jasadnya kan Jasadnya. ya. Rohnya ada kan gitu Rohnya ya. ada. Iya, rohnya kan jelas. Gitu. Jadi mungkin gini Pak Jang, saya tambahin sedikit. Jadi tadi saya bilang orang meninggal itu bukan mati kayu, bukan begitu saja. Jadi banyak yang sudah pada cerita nih ke saya. Jadi makanya yang meninggal itu kalau nggak dilongokin ke sana, ke rumahnya, nggak didatengin, itu pada ngimpi tuh. Maksudnya gimana di lowongan? Gini, misalnya gini, kan orang rata-rata mungkin setelah meninggal, keluarganya lupa tuh. Warga. Keluarganya, Oke. misalnya meninggal bapaknya atau ibunya, tapi anaknya jarang datang ke gitu makam. kan. Itu bisa bertahun-tahun dia nggak datang, tapi kemudian dia ngimpi Pak. Keluarganya? Ngimpiin keluarganya. Jadi yang meninggal itu datang gitu. Sampai cerita ada yang nangis-nangis, minta dilongokin lah, minta didatengin. Jadi selama ini pemahaman orang cukup dari rumah, ternyata enggak juga gitu. Jarak itu nggak cukup dari rumah ya? Iya, jadi harus datang ke rumahnya. Harus dilongok. Harus datengin. Iya. Jadi nggak cukup kita kirim Fatihah, kita doain dari rumah. Dari jauh gitu kan? Iya. Tapi paling tidak harus datengin. Jadi apa sih ya? Silokaannya kalau kata orang dulu mau begini nih. Jadi saya kirimin makanannya, nyampe makanannya berkali-kali setelah sholat kita kan kirim Fatihah, kirim doa. Tapi orangnya nggak pernah datang. Ditanyain. Itu beda ya? Beda. Mana orangnya? Begitu Pak Jang. Ibaratnya begitu ya. Ibaratnya gosen aja, gosen. Nah, kan? Gitu, kayak gitu. Jadi makanan sampai nih, Fatihah doa sampai, tapi orangnya nggak pernah nyampe ke rumahnya, ke makamnya. Itu sering dapat cerita dari gitu? Sering. Dari keluarganya ya? Sering. Sering Pak. Pak Amil, saya ngimimpin tua saya. Sering. Mana? Sering. Udah gak hitung deh yang cerita ke saya. Tapi sama Pak Amil nggak ada? Kalau ke saya enggak. Saya udah dikuburin nih. Enggak pernah. Enggak pernah ya? Enggak pernah. Enggak pernah ada yang misalnya gimana gitu, enggak. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Urusannya sama yang keluarganya ya? Iya, keluarganya. Terus ini Pak Amil, pertama kali ya ngurus jenazah itu gimana tuh perasaan? Ngeliatin muka jenazah gitu kan, pucat gitu kan. Iya, jadi pertama saya jadi amil itu masih kikuk lah katakanlah ya, karena pertama sekali nih yang ada yang meninggal tuh. Seminggu saya jadi amil, minggu kemudian ada yang meninggal. Masih kaku tuh, bingung gitu. Waduh, apa nih kan gitu ya. Karena kan secara ngurus jenazah kelihatannya mudah ya. Tapi kan kalau ketika kita praktek itu pasti karena belum pengalaman langsung ya, pada kikuk lah gitu ya. Ya udah, tapi saya bismillah aja. Ya alhamdulillah dibantu wakil, dibantu yang lain yang udah paham tuh, alhamdulillah. Ya berjalan aja. Berjalan aja. Yang penting kita mau secara mentalnya siap, gitu Pak Jang. Kalau bisa orang banyak bisa, tapi kalau mentalnya nggak siap, nggak berani juga, gitu. Jadi yang terpenting kesiapan mental kita, kesiapan jiwa kita ya. Ya artinya kalau tata cara kafanin segala macam kan orang banyak bisa. Karena kan di sekolah atau apa kan ada praktek ya, ada pelatihan. Tapi kan kalau tadi kesiapan mentalnya tadi nggak siap ya nggak bisa juga, gitu. Jadi kesiapan mental. Jadi perasaan kikuk ada, tapi perasaan takut gitu? Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah enggak. Sekarang udah semakin biasa. Udah biasa. Jadi udah biasa. Cuma memang beda juga ya, kelihatan ringan tapi memang ternyata tenaga juga kelihatan ringan tapi kayak gitu. Anda suka juga turun ke bawah gitu ke makam? Ke makam? Enggak. Keluarganya ya? Ya, keluarganya. Atau di atas saja ya?
atau petugas. Petugas. Jadi kita cuma koordinasi aja. Ya paling cuma ngarahin aja. Baca doa siapa gitu ya, kan. mengarahkan untuk buka wajahnya. Buka wajahnya. Untuk itu memang harus dibuka wajahnya. Iya. Wajahnya harus dibuka sedikit ya. Harus dibuka, harus disentuhkan ke tanah. Oke. Sama kakinya. Kakinya dibuka juga dibuka ya? juga, jempolnya itu. Jempolnya ya? Jadi sentuhan ke tanah. Itu dibuka wajah. Hadapin ke kiblat gitu ya, kan? hadap kiblat. Oke. Itu paling ngarahin itu aja. Supaya jangan jadi kan salah. Istilahnya pocong kan itu ya? Itu dibuka. Yang di sini? Yang dibuka? Kan dibuka. Diikat kepala sini kan. Dibuka dia. Ikat kepalanya dibuka? Dibuka. Supaya buka wajah. Wajahnya dibuka ya? Dibuka, dilebarin kain kafannya. Sentuhin ke tanah. Iya. Mayat itu kan dikuburin, dimiringin kan? Ya, miringin. Dimiringin dan didorong ya ke? Ya, ke tanah. Ke tanah. Miringin ke kiblat ya. Oke. Jadi miring begini posisinya. Ya. Itu kan harus dibuka wajahnya. Terus kakinya juga dibuka ya? Buka. Nyentuh tanah juga jempolnya. Itu dia kan diganjel bantal-bantal dari tanah tuh yang bulat-bulat. Iya. Apa namanya kalau di sini? Ya, bantal. Bantal? Iya, bantal. Kalau di kampung saya namanya gegelu. Gegelu, iya. Gegelunya. Iya, bulat-bulat. Iya, bulat-bulat. Diganjel kan? Iya, diganjel. Oke. Gitu. Sama bantal dari kain putih bikin 2 tuh dari rumah. Oke. Gitu. Nih, paham ya? Kalau tali pocongnya tuh lupa buka itu gimana itu? Ya kurang ya berarti ya? Iya. Kurang syaratnya gitu ya? Iya. Dan rata-rata makanya kalau saya ada yang lihat selalu ingetin ya? Iya, jangan sampai. Jangan lupa tuh. Iya. Tali pocongnya buka. Nah, itu kan karena harus dibuka semua. Gitu. Jadi terutama kan wajah tuh. Terutama wajah. Wajah. Oke. Buka. Semua dibuka itu. Ya. Wajah dan kaki ya? Kaki. Harus disentuhin ke tanah. Kan dulu ada film Pocong tuh. Iya. Ingat nggak? Iya. Benyamin apa siapa? Mansur Shah gitu kan. Tali pocongnya nggak dibuka. Itu yang nguburin. Kenapa Saya dicari. Tali pocongnya nggak dibuka. Aduh, inget aja itu. Ya itu mah mitos aja ya, lah. Mitos ya? Ya fiksi lah ya. Fiksi, ya betul. Cuman apa sih? Tapi itu membekas sekali tuh film Pocong tahun 70-an itu. Iya. Mansur Shah kalau nggak salah. Iya, Mansur Shah. Benyamin ya. Benyamin ya kan. Mansur Shah ini rentenir. Habis nagih. Ya. Ketimpa pohon mati. Gitu kan. Iya. Dikuburin ya. Iya. Orang kan pada takut nih. Terus lagi mayatnya itu diloncatin kucing gitu kan. Kuburin. Lupa buka tali pocong. Bangun dia minta dibukain tali pocongnya. Paham ya? Kita kan sering ngeliat tuh, sering tahu ya, sering dengar ada cerita tentang pocong. Pocong itu kan mayat yang udah dikafani gitu kan. Itu gimana sih? Itu Anda pernah ngeliat itu pocong? Nggak pernah saya. Nggak pernah? Nggak pernah. Selama hidup saya dari kecil sampai gede, nggak pernah saya lihat. Nggak pernah. Itu pocong itu kali kalau sama Pak Amil yang berani kagak muncul dia. Ya? Bisa takut ya. Dia yang takut. Takut ya kan? Ya. Takut. Tapi barangkali anak buahnya tuh ngelihat pocong. Ada tuh si yang tinggal dekat makam. Ada. Pernah gede. Gede. Pocongnya gede. Iya. Gede segede apa? Badannya gede maksudnya. Oke. Muncul gitu di depan dia? Iya, di depan. Ngapain? Ya nampakin aja. Nampakin? Nampakin, ngasih tahu lah ibaratnya. Ngasih tahu? Ngasih tahu apa itu? Ya keberadaan dia di situ. Oh gitu. Berdiri gitu? Berdiri. Jalannya celuk gitu? Hah? Iya. Wow. Terus kejadian juga rumah mama di situ ya. Jadi ada anak muda nih. Dia dari Bintaro. Ya. Lewat situ sekitar jam 9 sampai 10 lah. Malam. Terus? Jadi kan dari Bintaro dari ujung sana ya, berarti dari arah utara ya, dari arah dik doang ya. Terus dia pas tikungan pintu gerbang makam dan tikung itu ada kakek-kakek mau numpang.
Berhentilah dia di situ. Iya. Numpang gitu. Bonceng ya katanya. Ya enggak Pak, jangan katanya. Ngojek katanya. Ya udah ngojek katanya ini. Nah, naiklah dia kayak itu. Pegangan pundaknya kan, udah boncengin, minta diantar ke Tanah Tinggal. Gitu. Pas sampai di Tanah Tinggal, pas dia nengok ke belakang, lah mana kagak ada orang. Kan ada bengkel tuh, bengkel tambal ban di situ Tanah Tinggal. Ditanya orang kagak boncengin apa-apa. Udah dia penasaran nih, karena dia pikir kakek-kakek, dia balik lagi Bajang ke tempat tadi nih, ke makam sana, balik lagi. Takutnya kakek yang dibawa tuh perasaan dia jatuh gitu kan, yang nggak ada di sono. Udah makin perasaan dia nggak enak tuh. Dia akhirnya mampir ke lapak pemulung. Tahu pas sampai sana tuh binatang tuh pada kabur, ayam, kuyuk tuh pada kabur. Iya, ya karena itu tadi, jadi ngikut masih pada. Oke. Cuman kan nggak nampak. Iya. Jadi kejadian nyata itu, kejadian nyata. Kalau binatang katanya tahu. Itu gitu dia. Kalau ada mayat disiksa gitu kan? Tahu, bener. Ayam, kucing itu pada tahu. Itu, jadi pas anak muda itu nyampe itu di lokasi pemulung itu kan ada banyak ayam kuyuk tuh malam-malam pada kabur aja. Nah itu tadi, jadi masih ngikut di belakang. Masih ngikut. Kayak gitu. Itu tadi kan kejadian itu? Kejadian, bener kejadian itu mah, bukan cerita bohong. Jadi bukan sekali, ada sering ya? Iya, ada beberapa yang cerita kayak gitu. Ya. Nah itu kenapa itu kalau pocong muncul gitu? Kenapa itu? Nandain apa sih? Mau ngasih tahu apa sih? Apa dia kagak betah di sono gitu kan? Apa nggak dijarahin sama keluarganya? Kagak disedekahin? Kagak diholin apa? Ya mungkin salah satunya sama perbuatan kita juga sih ya. Gitu ya? Iya, sama perbuatan kita. Jadi sebenarnya sih kalau kata saya, kalau pocong itu kan sebenarnya setan sih ya. Artinya bukan mayat. Bukan mayat. Mayat yang bangun lagi. Gitu? Bukan. Itu penjelmaan aja sebenarnya kalau saya ya. Iya. Gitu. Ya. Bukan orang yang bersangkutan yang meninggal. Itu sebenarnya. Orang yang meninggal udah nggak berdaya. Ya udah nggak berdaya, apa yang mau, kan udah jelas. Iya benar. Itu kan cuman ya kita juga yakin ya makhluk gaib itu ada tadi. Itu mah penjelmaan kayak jin, setan itu pasti gitu ya. Nggak mungkin orang yang sudah meninggal kemudian dia jadi pocong. Kan gitu ya? Ya itu penjelmaan tadi. Jadi cerita pocong Mansur saya itu rekaan aja ya? Iya, hayalan ya? Iya, rekaan. Dan memang orang juga mungkin pernah terjadi ngalamin kan seperti itu. Iya, kayak gitu. Seperti itulah kejadian-kejadiannya. Oke. Terus kalau kayak siapa yang juga jaga makam tuh, nggak takut ya tinggal di kuburan? Enggak. Zigon itu situ nggak takut. Nggak takut. Biasa aja. Ukuran takutnya udah putus kan? Iya putus ya. Udah biasa aja. Udah biasa aja. Tinggal di kuburan gitu. Di bawah. Di bawah. Kan ada kuburan itu kan ada musola ya. Terus bawah ada gubuk mereka. Paling bawah apa sampai batas pagar jalan UPJ tuh. Iya. Itu batasnya. Pak Amil, kalau Lebaran, habis Lebaran ya, saya suka dengar ada orang ngaji di kuburan ya, kalau di sini ya. Pagi-pagi ngaji gitu ya, sampai siang. Ya, sampai malam. Sampai malam? Sampai pagi subuh, sebelum subuh. Dari sebelum subuh itu? Dari ya startnya kan biasanya kita habis Isya tuh. Oke. Jadi itu biasa setelah Lebaran ya? Ya, Lebaran ketiga lah. Lebaran ketiga? Berapa hari tuh? Paling kita 4 hari. 4 hari? 4 hari ngaji. Yang ngaji orang-orang kampung aja gitu? Ya, orang kampung sini. Kebiasaan di sini begini ya? Iya. Begitu ya? Itu tradisi aja. Tradisi ya? Dari turun-temurun itu. Ya, kirim doa lah ya, gitu kan? Sebenarnya kita kan kalau ke kuburan kan suruh kirim doa kan? Jadi sebenarnya kan itu tradisi ya, yang memang dari dulu sudah dilaksanakan ya. Tadinya saya sendiri berpandangan apa sih ngaji di kuburan dulu ya. Karena kan saya kan basic saya banyak kan di Muhammadiyah macam.
Jadi kadang suka bertolak belakang ya dulu ya. Tapi sekarang setelah saya semakin paham, makin mengerti gitu. Tapi jadi saya pikir ya nggak ada masalah lah. Nggak ada masalah. Itu baik-baik aja gitu. Baik-baik aja. Dan itu sebenarnya sifatnya silaturahim, tawasul. Jadi kan banyak juga jenazah mayat di situ, misalnya udah sekian ribu, tapi ada juga yang banyak yang nggak pernah didatengin. Gitu. Maka kita doa jamaah lah. Gitu. Kayak gitu banyak. Dan saya pernah tawasul. Udah beberapa kali tawasul malam di sana. Malam nih, tawasulnya malam. Di kuburan. Pernah di tengah-tengah juga di sana dekat pohon-pohon seru. Iya. Ya memang kerasa banyak. Terasa gimana? Pernah saya ngimpi setelah tawasul besoknya itu mereka senyum-senyum, ketawa, gitu? terima kasih. Akan mengucapkan begitu, mereka berbaris tuh. Orang-orang zaman dulu kan kebanyakan makanya kolor ya. Kadang nggak pakai baju, pakai kaos kutang doang. Terus ibu-ibunya pakai celana kain panjang, sama kutang gitu, biasa zaman dulu ya. Itu datang tuh, nampakin ke saya dalam mimpi ya, nampakin ke saya mereka berbaris, salam. Senang gitu. Senang. Maaf nih, bukan ngarang ya, itu saya alamin, gitu. Jadi ternyata kalau kita doain mereka terima kasih. Itu dan berharap mereka doa kita. Gitu ya. Itu aja. Gitu. Jadi jangan anggap doa itu nggak sampai ya. Maksudnya gini, kita kirim doa ke ahli kubur itu jangan bilang nggak nyampe. Ya kalau pengen bukti ya. Itu doanya balik lagi nggak? Itu ya dia. Kan? Kalau nggak balik lagi berarti nyampe. Gitu kan? Nyampe. Gitu. Itu pengalaman saya. Saya beberapa orang tawasul ke situ. Itu mereka. Ada orang juga bilang begini, itu doa itu balik lagi nggak ke ente? Iya. Ya enggak. Ya berarti nyampe. Iya. Wah, itu kejadian luar biasa Pak Amin. Anda tawasul, betul. Tengah malam. Besok malamnya mendoakan mereka kan, ya kan, ikhlas gitu kan. Nah itu kan kalau ada kertek gitu kan, berarti kan, wah ini kayaknya kontak nih. Betul. Ada perasaan di belakang tuh merinding. Merinding, luar biasa. Luar biasa. Besoknya mimpi. Iya. Mereka berbaris. Iya, berbaris. Makanya saya, ya Allah, luar biasa kan saya. Jadi jangan nggak percaya, jangan nggak yakin. Betul. Kalau kita berdoa ke ahli kubur itu nyampe. Gitu Bajang. Jadi kan orang kalau ada juga yang bilang ngapain juga kan gitu ya. Gitu. Datang juga ke kubur ngapain juga sih, doa dari rumah juga cukup gitu. Tapi sebenarnya akan lebih abdol doa dari rumah terus sekali waktu kita datang juga ke makamnya gitu. Kayak gitu, nggak mungkin lah. Gitu. Nggak cukup hanya dari rumah. Kalau deket ya, kecuali orang tuanya misalnya kita tinggal sini terus orang tua kita di Medan atau di mana jauh kan gitu ya, perlu waktu. Tapi ya sekali-sekali mungkin pas pulang kampung. Kayak gitu. Kalau kejadian yang lain apa Pak? Yang itu kan kejadian luar biasa ya? Apa yang dialami? Apa ya? Pernah juga makamnya kurang. Iya. Nambah gitu pas habis aja ya. Padahal udah diukur gitu. Udah diukur. Nambah. Kejadian juga. Pernah itu? Pernah. Di sini juga? Ya. Pernah. Jadi kurang lebar. Kurang panjang ya. Panjang. Iya. Pernah. Iya, pernah. Itu tanda apa itu? Iya, yang bersangkutan ya. Iya, mungkin ya kita udah paham. Amalnya segala macam barangkali ya. Mungkin begitu. Wow. Ya memang apa ya, kejadian-kejadian begitu kan ya susah dicerna ya. Susah dicerna. Tapi kita ngalamin ya. Iya, ngalamin. Nalar kita kan cukup ya karena itu mah kuasa Allah ya. Dan kita nggak tahu. Tapi kan memang ada ayat-ayat yang memang menjelaskan kan gitu ya.
gitu. Ya, gitu kondisi. Pak Amil, ini yang terakhir nih. Sekarang kan Amil nih. Anda mandiin mayat, ngapain ya kan, jenazah. Suatu saat Anda yang dimandiin, pernah kebayang nggak gitu? Dimandiin, dikapanin gitu kan? Anda yang dikapanin gitu. Iya. Mati gitu kan, suatu saat kita mati gitu kan? Pasti kita akan pasti kembali, pasti akan kembali. Kita kan hidup dunia mas sebentar. Iya pasti begitu. Artinya suatu saat seperti itulah kita. Nggak mungkin kita terima aja ya. Iya. Kita nggak bakalan lari, kita lari kemana? Mau kemana? Memang misal saatnya nyampe ya harus nyampe. Kan nggak mungkin kita kayak gitu aja. Kita emang mau jadi itu apa? Mau hidup selamanya? Selamanya nggak mungkin. Kalau gitu ya. Kan itu udah siklus kehidupan. Siklus kehidupan ya di surat Yasin ayat berapa itu? Itu kan udah siklus kehidupan dari bayi, dari kandungan, dari semua gitu ya? Sampai gede sampai meninggal. Aja udah siklus kehidupan, udah hukum alam, sunatullah itu nggak bisa. Kita harus ikhlas kalau kayak gitu ya. Harus ikhlas. Ya kalau masalah mati kan siapa sih yang nggak takut mati kan? Iya. Tapi kalau kita takut mati juga percuma kan gitu ya. Percuma. Nggak bisa. Biar kita berlindung di bawah goa atau apapun ya nggak? Kan begitu ya. Mau berlindung di balik tembok Berlin atau apapun. Kita harus ikhlas aja dah. Nggak kalau masalah mati mah. Iya. Begitu. Baik Pak Amil, makasih atas obrolannya ya. Iya. Terus Pak Ajeng saya tambahin sedikit. Jadi profesi Amil itu dari pemerintah ada perhatian juga dari Pemkot Tangsel itu. Ini gaji. Itu ada gajinya sih? Yang belum ditanya kan? Iya. Ada bukan gaji ya, insentif ya. Insentif per 3 bulan. Per 3 bulan. Dapat berapa? Dapatnya 700 lah. 700. Tapi kena PPN 5%, paling kita bisa. Pastinya kagak cukup itu. Iya. 600 lah kita bisa buat ambil. ngopi aja nggak cukup ya? Iya, per 3 bulan. Nah mungkin ke depan Pemkot Tangsel harus berpikir juga ke depan karena profesi ini luar biasa ya, luar biasa dan jarang juga orang yang memang mau dan siap secara mental ya. Ke depan mungkin Pemkot Tangsel ya pikirkan juga lah nasib pemulasaran ambil jenazah kan gitu ya. Gitu karena sekarang 3 bulan lah, sebulan sekali gitu kan. Ya, atau taikin lah udah 3 bulan 700 lagi. Nggak cukup. Ya mudah-mudahan buat perubahan nggak cukup. Ya, gitu kan. Baik, ini perhatian buat Pemda ya. Ya, berarti buat Pemda. Coba kalau Amil mogok. repot mau dimanain itu jenazah, mau diapain jenazah. Nggak ada yang berani misalnya kan. Iya kan tadi saya bilang mampu banyak yang bisa banyak, tapi kesiapan mentalnya kan gitu. Baik Pak Amil, makasih ya. Sama-sama Pak Aja. Semoga bermanfaat. Amin. Baiklah, demikian ngobrol-ngobrol saya dengan Amil Solihin, Amil Blokura ya, Desa Kelurahan Sawah Baru, Ciputat, Tangsel. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.